tahu perlengkapan itu apa? Contohnya? ATK, Pak. Ya, yang paling umum adalah alat tulis kantor. Kayaknya nggak ada ya perusahaan yang nggak punya alat tulis kantor. Supaya lebih gampang lagi, contohnya nggak kemana-mana, saya anggap saja kertas. Ya. Contoh, pada tanggal 1 Januari, perusahaan membeli kertas. Ya, kita catat sebagai perlengkapan. Dibeli 1 juta nilainya, kira-kira barangnya berbentuk mungkin kertas dalam jumlah banyak. Kalau 1 juta ya, dibeli tunai. Siapa yang belum paham kenapa tanggal 1 jurnalnya begitu? Perlengkapannya berarti Bertambah. bertambah, di debit, perlengkapan adalah harta, kasnya kenapa berkurang? Bayar Karena tunai. diambil Ya, saldonya. karena dipakai bayar buat beli perlengkapan. Paham ya? Ini bab 2 nih. Kalau tanggal 1 Januari ini transaksinya ada di bab 2. Di perlengkapan tunai, jurnalnya perlengkapan bertambah debit, kas berkurang kredit. Cukup paham? Paham. Nampak. Paham. Berarti jurnal ini kalau kita posting ke buku besar, maka di akun perlengkapan, saldo perlengkapan tanggal 1 berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau kita iseng ngecek ke gudang kertas, gudang perlengkapan, mestinya ada kertas yang baru kita beli di situ, senilai juga berapa? 1 juta. 1 juta. Cocok ya, kondisi tanggal 1, buku dengan kondisi di gudang atau kondisi fisiknya sama-sama 1 juta. Klop. Betul? Betul. Betul. Nah, kemudian hari demi hari berjalan. Nah, tuh, ya, tanggal 2 jalan, 3, 4, 5, terus. Nggak terasa sekarang sudah akhir bulan. Jadi sekarang kondisinya kalian bayangkan sudah tiba 31 Januari. Berapa saldo perlengkapan di buku besar? 1 juta. Masih sama, Pak. Masih Masih sama, karena belum ada apa-apa lagi kan? Betul. Iya. Jadi kalau kalian buat neraca saldo, pasti perlengkapannya masih 1 juta bawaan dari tanggal 1. Betul? Betul. Kan Betul. nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Cuman beli sekali, udah. Kalau kita posting, terus diambil saldonya, ya terambil juga saldo akhirnya ya 1 juta. Belum robah-robah. Paham? Paham. Nah, kalau kita iseng ngecek ke gudang tanggal 31 loh ya, besar kemungkinan di gudang Habis. kertasnya masih 1 juta, nambah atau berkurang? Bisa Berkurang. nambah, bisa Kemungkinan. kurang. Bisa nambah, bisa Berkurang. kurang, Pak. Berkurang. Berkurang. Kurang. Kenapa berkurang? Dipakai. Pakai. Masa dalam sebulan nggak ada yang pakai kertas? Ya bisa kalau betul-betul tidak dipakai. Jadi pada tanggal 31 kita harus ngecek ke gudang atau bertanya ke teman kita yang jaga gudang perlengkapan. Tanggal 31 berapa sisa kertas kamu? Ternyata misalnya ini ya, setelah ditanya, di gudang perlengkapan itu ada 750.000, ternyata cuma 750.000. Oh, kok berkurang ya? Oh, berarti ada yang pakai. Tadinya kan 1 juta. Setelah dicek sekarang cuma 750.000. Berarti kita bisa simpulkan dengan asumsi tidak ada yang hilang ya. Maka yang terpakai bulan ini berapa? 250. 250. Oh, kalau gitu saya catat 250.000-nya menjadi beban atau biaya perlengkapan. Karena kertasnya terpakai. Dan otomatis perlengkapan kita kurangi. Nah, kenapa perlu penyesuaian ini? Bayangkan kalau akuntannya lupa, langsung main laporin 1 juta, apa yang terjadi? Lupa ngadain penyesuaian. Maka harta kita dilaporkan terlalu tinggi. Padahal di gudang udah tinggal 750 loh.
Paham belum kenapa perlu penyesuaian sekarang? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Ya, jadi supaya angka 1 juta ini kita sesuaikan menjadi 750 dengan cara apa? Membuat jurnal penyesuaian. Pertanyaannya, tanggal 1 ada bonnya nggak 1 juta itu? Mestinya. Ada. Ada. Ada bon kita catat. Tanggal 31 ini ada bonnya nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Jadi tahu dari mana kita harus nyatet? Harus tahu sendiri. Makanya ini kita belajar bab 3. Supaya kalau kalian nanti ditugasi membuat laporan keuangan, tahu ada masalah perlengkapan ini. Dulu beli, jangan main catat atau laporkan, cek dulu. Benar nggak di gudang sama, masih 1 juta. Kalau sama, ya tidak perlu jurnal penyesuaian. Berarti tidak ada yang dipakai. Paham? Jadi jurnal penyesuaian ini tidak ada bonnya, akuntan harus ngerti atau ingat sendiri. Kalau lupa, jadi salah akuntannya. Angka di laporan keuangan, salah jadinya ya. Tetap balance hasilnya. Paham belum? Silakan bertanya. Paham. Kalian lihat kenapa saya sebut tipe 1? Tipe 1 itu polanya pertama dicatat sebagai harta, perlengkapan, perlahan-lahan dia akan jadi biaya. Inilah tipe 1 ciri-cirinya. Pertamanya kita catat sebagai harta, perlahan-lahan dia jadi biaya. Paham? Dan ini logika yang paling umum. Nanti akan ada banyak hal menggunakan logika tipe 1 ini. Pertanyaan. Ini Januari, berapa sisa perlengkapan kita? 750. 750. 750. Berarti saldo awal Februari berapa? 750. Sama ya, 750. Akhir Januari dengan awal Februari kan sama ya. Nah, hari-hari berjalan lagi, sekarang tiba akhir Februari. Kita melakukan prosedur yang sama lagi, dicek lagi ke gudang. Oh, ternyata perlengkapannya sekarang jadi 600.000, turun lagi. Apa yang kalian lakukan di bulan Februari? Biaya perlengkapan 150.000. Lagi biaya perlengkapannya Biaya perlengkapan. terhadap perlengkapan. Jadi jurnalnya selalu polanya sama, ya pasangannya selalu itu lagi kalau perlengkapan. Apa 150. angkanya? 150. 150 karena tadinya 750 pengen jadi 600. Paham ya? Paham. Siapa yang mau bertanya? Inilah ciri tipe 1. Pertamanya dicatat sebagai harta, perlahan-lahan jadi biaya. Lewat apa? Penyesuaian. Jadi menurut kalian penting nggak penyesuaian itu? Penting, Penting. Pak. Penting. Ya. Penting mana? Jurnal atau penyesuaian? Penyesuaian, Pak. Penyesuaian. Ya, dua-duanya penting. Kalau jurnalnya salah, penyesuaiannya pasti salah. Kalau jurnalnya benar, tapi penyesuaiannya nggak ada, ya laporannya jadi salah. Jadi dua-duanya harus benar. Paham ya? Ada yang mau tanya dulu, tipe 1, sampai ngerti 100%. Kenapa perlu penyesuaian dan kenapa angkanya 250.000? Karena nanti kita akan belajar tipe-tipe yang lain. Jadi nanti tambah banyak tipenya. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ini saya stop dulu karena untuk nerangin tipe 2 mungkin lebih lama, takut kepotong ya. Sama tadi kan di record supaya putus dulu recordnya. Nanti kalian join lagi Zoom-nya ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Dokumen kan? Iya sih, Pak. Penyusutan ya, tapi langsung saja perlengkapannya berkurang. Dung. Oke, makasih, Pak. Ya. Silakan, saya sambil menunggu yang joinnya lengkap.
Kalau mau bertanya daripada kosong, daripada bengong. Masih ada yang mau bertanya? Ya, ini belum join semua ya. Kemana yang tadi ya? Mungkin ada yang masih sempat. Recording in progress. Nah, masih tipe 1, kita akan belajar dan akan memperjelas urusan yang dibayar di muka ya. Bentar. Nah, ini ya. Kita lihat contoh ya. Kalian lihat yang PTA dulu. PTA membayar asuransi 1 juta untuk 1 bulan. Maka jurnalnya sudah jelas ya. Biaya asuransi 1 juta terhadap kas 1 juta. Oke, kita lihat yang PTA dulu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Berarti PTA menanggung biaya asuransi sebulannya berapa? 1 juta. 1 juta. Sudah kelihatan dari angkanya dan ceritanya sangat mudah. Ya. Berarti kalau PTA ingin mendapat asuransi lagi di bulan depannya, maka dia harus Bayar lagi. bayar lagi. Bayar lagi. Jadi kalau caranya begini, selama setahun PTA akan membayar berapa kali? 12. 12 kali. 12 juta. Sebulannya sejuta. Jadi sangat jelas biaya asuransi yang ditanggungnya sebulannya juga 1 juta, sama dengan uang yang keluar. Ini kasus paling gampang ya. Nah, di pihak lain ada PTB. PTB ini cara bayarnya berbeda. Dia tidak suka bayar sebulan-sebulan, repot gitu ya. Udahlah, saya asuransi udah pengen setahun, saya bayar aja dah sekaligus. Tentu perusahaan asuransinya lebih senang dong. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Penghasilan langsung 12 juta buat setahun. Aman kan? Nggak usah ngejar-ngejar lagi PTB buat setahun. Nah, tentu jurnalnya kasnya 12 juta dong, karena dia membayar untuk setahun. Betul? Betul. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus pakai asuransi dibayar di muka? Emang kalau biaya asuransi gitu kita paksa atau kita lupa, bahayanya apa? Kalau kita catat sebagai biaya asuransi 12 juta.
Takut lupa nih. Ngikut-ngikut seperti si A tuh. Pusing, ada dibayar di muka. Saya pakai biaya asuransi aja, emang kenapa? Coba jawab. Kenapa? Takutnya Bahaya. ntar dianggapnya dibayar Tiap cuma bulannya sebulan. Sebulan. Betul. Nanti dikira biaya asuransi Sebulan. bulan Januari ini langsung 12. Padahal ini buat Setahun. tahun. Setahun. Ya, jadi tidak adil buat Januari. Itu kan? Iya. Jadi Iya. di akuntansi dipikir cara lain. Kalau gitu, ini kita catat dulu ya. Ini sebagai harta. Namanya berarti kita harus bedakan. Makanya keluar istilah asuransi dibayar di muka. Dalam bahasa Inggrisnya disebutnya prepaid atau prabayar. Sama seperti kalau kalian beli pulsa, beli kuota, itu sebetulnya prabayar. Bayar dulu, pakainya belakangan. Ini ya 12 jutanya dibayar dulu setahun, bahkan dipakainya belakangan. Makanya itu disebut asuransi dibayar di muka. Dan ini lagi-lagi tergolong harta. Paham? Paham, Pak. Makanya ini Paham. masih tipe 1. Seperti perlengkapan, dicatat dulu di harta. Pertanyaannya, kalau ditanya secara logika ya, jangan baca-baca jurnal. Secara logika dari cerita PTB ini, sebetulnya biaya asuransi per bulan PTB itu berapa sih? 1 1 juta. juta. 1 juta. 1 juta. Sama dengan si A, sebetulnya asuransinya 1 juta. Cuman kalau si A itu bayarnya memang 12 kali, tiap bulan bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, kelihatan langsung. Kalau si B yang bikin susah, dia bayarnya sekaligus di awal. Tapi gimana caranya supaya biaya asuransi PTB itu keluarnya juga 1 juta? Karena kalau ini dibiarkan, PTB dibiarkan, ada nggak biaya asuransi di dalam jurnal ini? Biaya, ada nggak sebut-sebut biaya asuransi nggak di sini? Nggak ada. Kalau di sini kan kelihatan tuh biaya asuransi 1 juta yang di si A ya, yang di si B nggak ada biaya asuransinya berapa, masa 0 kan enggak. Tadi logika kita 1 juta. Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, apalagi dalam dunia nyata, menurut kalian lebih sering seperti A atau lebih sering seperti B? Seperti A, Pak. Seperti A. Iya. Kalau bayar asuransi seperti A atau seperti B? B. Apa? B. A, Pak. A. Nah, seringkali juga kadang seperti B, walaupun masih ada yang seperti A ya. Tapi kadang-kadang perusahaan asuransi pinter. Pak bayar setahun aja lebih murah, jadi dipotong 1 bulan. Bapak bayar 11 bulan dapat asuransi 1 tahun. Nah, kalian pilih mana? Tahun. Nah, pilih setahun kalau uangnya ada. Ya, dan kalau kita memang rencana mau panjang, ngapain bayar bulanan jadi lebih mahal jatuhnya. Nah, kalau udah begitu akan banyak yang seperti PTB. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Kalau PTB, kalau PTA mah gampang, udah nggak perlu penyesuaian. Kalau PTA ya udah selesai ceritanya. Nah, kalau kita jadi PTB bagaimana? Kan biaya asuransinya belum ada tuh hitungannya 1 juta. Nah, jika sekarang sudah berlangsung 1 bulan, jadi sekarang sudah 31 Januari, boleh nggak kita mengakui asuransi dibayar di muka kita masih 12? Ganti kan, Pak? Boleh nggak? Berkurang, Pak. Boleh. Kurang. Kurang. Nggak boleh. Berapa? Jadi tinggal berapa harusnya? 11. Nah, jadi tinggal 11. Mencerminkan apa itu angka 11 itu? Penyesuaian. Sisa. Sisa dari Iya, kita pembayaran masih asuransi. punya sisa yang dibayar di muka buat 11 bulan lagi kan? Betul. Kalau sudah akhir Juni, kita masih punya sisa yang dibayar di muka nggak? Masih seperti punya tabungan asuransi nggak? Masih. Masih. Berapa bulan lagi kalau udah sampai akhir Juni? 6. Nah, berarti asuransi dibayar di mukanya masih ada 6 juta. 6 juta. Paham? Nah, bagaimana supaya angka 12 berkurang jadi 11? Tentu dikurangi sebesar 1 juta. 1 1. juta. Dan 1 itu menjadi biaya asuransi bulan Januari. Kan memang sebulan cuma 1 juta. Nah, ini. Lagi-lagi harta berkurang.
perlahan-lahan menjadi biaya. Cuman ini sekarang hartanya namanya asuransi dibayar di muka. Kalau tadi kan perlengkapan. Kalian melihat nggak ini logikanya padahal sama? Iya. Jadi di akuntansi itu banyak sekali hal-hal yang dicatat dulu sebagai harta, ujung-ujungnya bakal jadi biaya lewat penyesuaian ini. Jadi kalau PTB, dia tiap bulan harus bikin ini. Berapa kali dia harus bikin jurnal penyesuaian? 12. 12 kali. Kalau PTA juga 12 kali PTA sebetulnya. Tapi dia mah bayar jurnalnya ya. Sama ujung-ujungnya hasilnya. Ada yang mau bertanya? Inilah kira-kira proses penyesuaian tipe 1. Perlahan-lahan jadi biaya yang tadinya harta. Biaya dibayar di muka tidak hanya asuransi. Bisa apa contohnya yang sering dibayar beberapa periode sekaligus? Sewa. Sewa, betul. Kontrak, ya. Apalagi? Kalau perusahaan kalian punya kendaraan, kendaraannya sering keluar kota, jadi biasanya dibekali apa? Biaya servis. Biaya e-tol sekarang ya, karena nggak bisa dibekalin duit lagi, harus pakai e-tol, jadi diisiin kartu e-tolnya. Nah, kalau ngisiin kan nggak pas-pasan ya, takut kurang. Biasanya diisiin sekian ratus ribu atau mungkin sekian juta, buat mungkin dipakai cukup lama ya. Nah, itu bisa menjadi biaya, misalnya tol dibayar di muka, karena waktu dibeli sebetulnya itu uang kan, kartu itu kan pengganti uang. Sama aja dengan uang. Itu bisa dianggap seperti biaya dibayar di muka. Perlahan-lahan habis. Kapan habisnya? Kalau ada karcis tol yang dia pakai. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Bahkan ada yang mau bertanya nggak? Ini sudah tipe 1 tapi jenis yang kedua. Logikanya sama, kalian lihat ya. Jadi kalau paham yang perlengkapan, yang ini akan lebih mudah. Jadi sekarang udah ngerti ya kenapa disebut dibayar di muka? Ujung-ujungnya jadi biaya juga. Paham? Ada yang mau bertanya? Paham, Pak. Oke, sekarang tipe 2. Tipe 2 logikanya mirip, tapi nyatetnya agak lain sedikit. Ya. Kita lihat. Ini yang tadi disebut penyusutan. Nah, tipe 2 ini adalah kalau perusahaan punya aktiva tetap. Aktiva tetap itu misalnya gedung, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Sebetulnya tanah juga masuk aktiva tetap, tapi tanah tidak perlu penyesuaian. Makanya di sini ditulis kecuali tanah. Semuanya harus ada pencatatan untuk penyusutan atau depresiasi. Nah, apa ini? Kenapa ada penyusutan? Apa konsep penyusutan? Kita lihat ya, logikanya mirip. Contoh, tanggal 1 Januari membeli kendaraan. Kendaraan harganya 120 juta, ada fakturnya pasti ya. Nah, di akuntansi untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya panjang, seperti barang-barang tadi nih, gedung, peralatan, dan sebagainya, maka ditetapkan sebuah angka yang mencerminkan umurnya. Ini tentu estimasi ya, dipatok aja dulu kira-kira kendaraan ini mau dipakai berapa lama. Dalam dunia perpajakan, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan aturan umur. Ada tuh, kalian buka website pajak GOID, nanti ada daftar penyusutan aktiva tetap. Di situ ada, kalau mobil dengan tipe begini, umurnya berapa tahun. Nah, kalau kita bingung menetapkan umur, sudah saja pakai aturan pemerintah ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Waktu beli kendaraan, anggap saja tunai. Kendaraan debit. Kendaraan debit. Kasnya kredit. Kasnya kredit. Kalau ada utang jadi utang dagang, Pak. Ya, jadi debitnya kendaraan, kasnya kredit kalau tunai, ya.
Nah, ini adalah nilai kendaraan pada tanggal 1 Januari. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 4 tahun, kendaraan itu masih sama nggak nilainya menurut kalian 120 juta? Kurang, Pak, penyusutan, Enggak. Pak. Kenapa? Ada penyusutan karena dipakai Ada penyusutan terus dipakai Nah, terus. jangan ada penyusutan. Kenapa sebetulnya logikanya berkurang? karena kan dipakai terus. Karena harga motor setiap tahun. Apa yang membedakan harga kendaraan yang tanggal 1 dengan kendaraan tahun depannya? Bekas, Pak. Karena semakin Jadi kesana karena dalam semakin dunia nyata, barang-barang ini yang tadinya baru menjadi bekas. Sehingga harganya tidak sama dong dengan harga baru. Makanya nilainya lebih kecil, itulah yang menyebabkan terjadi penyusutan. Ya, jadi bukan gara-gara penyusutan, gara-gara barangnya jadi bekas. Sehingga kita anggap ada penyusutan. Berarti kita harus sesuaikan. Kalau 120 juta untuk 5 tahun, maka akan nilainya dianggap berkurang sebesar 2 juta per bulan. Betul? Betul. Hitungan paling gampang aja dibagi rata. 120 dibagi 60 kan 2 juta per bulan. Jadi kendaraan ini dianggap tiap bulan menyusut nilainya sebesar 2 juta. Menyusut itu berkurang. Tapi jurnalnya menjadi seperti ini. Biaya penyusutan kendaraan, nah namanya biaya penyusutan kendaraan. Kata penyusutannya ini jangan sampai hilang. Karena kalau hilang jadi biaya kendaraan, jadi ceritanya lain lagi. Biaya kendaraan itu bisa tol, bisa bensin, bisa servis, itu mah lain cerita ya. Biaya penyusutan itu khusus untuk membebankan harga mobil ini ke setiap bulan. Ini tadinya harta, lagi-lagi ya. Tadinya harta, pelan-pelan jadi biaya. Sampai 60 bulan ini baru selesai. Nah, apa kreditnya coba menurut kalian? Akumulasi. Penyusutan, Pak. Boleh nggak saya pakai kendaraan, kayak perlengkapan tadi? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ada penyusutan ya, Pak. Ya, kenapa harus ada penyusutan? Kenapa nggak kendaraan, biar simple? Kan berkurang nilainya. Ya, kendaraannya aja saya kredit. Boleh nggak? Berkurang juga kendaraannya. Boleh nggak? Nanti bingung ngitungnya. Boleh apa enggak? Kayak perlengkapan tadi kan, perlengkapannya yang dikredit tuh. Betul, jawabannya akumulasi penyusutan. Tapi kenapa ya nggak boleh kendaraan? Itu pertanyaan saya. Karena kendaraannya masih utuh. Nah, itu jawabannya ya. Karena kendaraannya kan nggak berkurang. Nggak jadi menyusut bentuknya. Atau jadi lebih kecil. Nggak juga. Cuma jadi lebih butut. Gitu ya. Jadi kendaraannya tetap utuh. Pintunya tetap 4 mungkin. Bannya tetap 4. Beda dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan memang kertas di gudangnya udah berkurang, hilang, nggak tahu kemana kertasnya udah dipakai, kan gitu ya. Nah, jadi ini adalah akun baru nih. Gara-gara ada penyusutan, kita bikin akun namanya akumulasi penyusutan. Nah, ini jadi bikin bingung lagi takutnya. Apalagi nih, gitu ya. Udah paham kenapa nggak boleh kendaraan? Paham, Pak. Sudah, Pak. Hanya secara fisik tidak berkurang, cuma jadi bekas, jadi butut, jadi usang, ya. Makanya kita nggak boleh catat sebagai kendaraan. Pengurangannya bukan kendaraan, ya. Terus ini dilaporkan di mana si akumulasi ini? Apaan nih, gitu ya. Nah, dilaporkannya nanti di bawah kendaraan. Jadi kalau neraca atau laporan posisi keuangan, kendaraan tetap dilaporkan 120 juta. Nah, ini contohnya sudah 1 tahun kemudian, maka akumulasi penyusutannya itu dari awal sampai 1 tahun itu ada berapa? 24 juta. 24. Iya, karena kan sebulan 2 juta. 2 bulan 4 juta. Kalau 12 bulan berarti 24 juta. Artinya kendaraan ini dulunya 120 juta,
Kalau udah setahun berarti sudah disusutkan 24 juta, berarti sebetulnya kendaraan ini menurut pembukuan nilainya cuma 96 juta. Jadi mobil yang sudah bekas 1 tahun. Kelihatan dulu barunya berapa, penyusutannya udah berapa. Paham? Jadi ini artinya kita punya harta bekas. Hartanya udah bekas nih, tapi ya masih lumayan, nilai bukunya masih gede. Kalau 2 tahun, kira-kira angka ini bagaimana? Setelah 2 tahun? 48 juta. Jadi 48. Jadi 48. Ini berarti jadi 6 berapa? 120 kurangi 48, 72 ya? Betul? Betul, ya, betul 72. Kalau sudah akhir 5 tahun? 0. Oh. Ininya 120, kendaraannya dianggap sudah tidak bernilai 0. Apa kendaraannya masih ada? Ada. Masih boleh dipakai. Ini cuma hitungan-hitungan menurut akuntansi bahwa mobil itu sudah nggak bernilai, tapi silakan dipakai, nggak masalah. Dan tetap dilaporkan 0 terus begini ya, 120 minus 120 0. Selama mobilnya masih ada. Sampai suatu saat mungkin jual, ya jarang dibuang ya, kalau mobil dijual lah paling. Paham? Paham, Pak. Tipenya masih sama. Ya, cuman nyatetnya sedikit beda. Untuk aktiva tetap ada istilah akumulasi penyusutan. Berarti itu yang sama Silakan, jadi siapa disebut yang dengan mau bertanya? Ya, izin bertanya, Pak. Berarti itu yang disebut dengan BEP ya, Pak ya? BEP. Ya, break even point. Jadi kalau sudah 1 beda, tahun beda, maka Pak. dia beda lagi. Beda-beda. Break even point mah titik impas ya. Ini nggak ada sih kaitan dengan titik impas. Mungkin kalau dikasih istilah ya ini sudah disusutkan penuh. Ya, bukan BEP. Kalau impas kan pemasukan sama dengan pengeluaran ya biasanya. Ini kan nggak cerita pemasukan ya. Agak beda konsep BEP. Kalau Ada untuk pertanyaan gedung gimana, lagi? Pak? Silakan. Kalau untuk gedung gimana, Pak? Gedung juga sama. Paling umurnya jadi panjang. Mungkin bisa 40 tahun kalau gedung ya. Sama aja, hitungnya begini. Cuman mungkin penyusutannya akan lama sekali. Terus saja bikin jurnal ini nggak habis-habis ya kalau gedung. Masalah, gedung, peralatan, kendaraan, perlakuannya ini semua sama. Nah, pertanyaannya, kenapa tanah kok tidak disusutkan? Tanah aktiva tetap, tapi jangan disusutin ya oleh tanah, gitu ya. Malah jadi salah. Kenapa? Bertambah kan nilainya, Pak? Harganya. Karena bertambah tiap Karena dalam tahunnya. dunia nyata di Bertambah mana-mana harga tahun. tanah malah kalau dibiarin makin lama makin mahal. Jadi malah disusutin kan jadi aneh. Ya. Jadi tanah Jadi, tidak perlu disusutkan tapi tetap dicatat sebagai aktiva tetap. Tapi tidak pernah menyusut, malah kadang-kadang bertambah harga tanah mah. Itu sebabnya ya. Jadi jangan bikin akumulasi penyusutan tanah ya. Lucu nanti ketawa semua. Baik, ada pertanyaan? Di luar tanah semua disusutkan ya. Gedung, peralatan ini kan isinya macam-macam, komputer, kursi, meja, obeng, semua masuk sini. Di bengkel tuh banyak kan peralatannya. Dongkrak, nah, semua masuk. Printer. Kalau Ya. rumusnya sendiri ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini rumus yang paling sederhana karena kita baru bab 3. Nanti sebetulnya di bab 10 kita akan belajar rumus yang bervariasi untuk setiap harta ya. Kita akan khusus bahas penyusutan di bab 10 di akhir semester. Jadi sekarang kita anggap bagi rata dulu semua boleh. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Itu alasan kenapa kita harus belajar bab 10 nanti ya. Cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanya? Recording stopped. Nah, kita akan bahas soal ya. Kita lihat soal sambil lihat handout lagi. Recording in progress.
Nah, kalian lihat ini ada tabel di bab 3. Ini sebetulnya untuk memudahkan kalian, walaupun kelihatan macam-macam penyesuaian, tapi sebetulnya cuma 5 macam. Dan jurnalnya tiap macam pasti begitu, nggak mungkin beda-beda sendiri. Tidak seperti transaksi ya, jurnalnya bisa macam-macam. Kalau penyesuaian ya 5 macam inilah. Coba kita lihat, ini yang mana contohnya? Coba dalam contoh tadi itu kasus apa nih? Yang jurnal penyesuaiannya pasti begini deh modelnya. Yang mana tuh? Yang pertama tuh kasus apa tadi? Perlengkapan. Asuransi. Ya, kasus yang tipe 1 ya, perlengkapan, asuransi. Jurnal penyesuaiannya pasti biaya perlengkapan, biaya asuransi. Tadi kan yang dikredit pasti hartanya. Tadi yang dikredit adalah perlengkapannya, asuransi dibayar di mukanya. Jadi saya sebut tipikal, udah ketahuan lah kalau urusan perlengkapan, asuransi dibayar di muka dan sebagainya, pasti jurnal penyesuaiannya bakal begini. Paham ya? Nah, istilah akuntansinya itu adalah kasus-kasus biaya yang ditangguhkan, atau bahasa kerennya deferral. Kenapa biaya yang ditangguhkan? Iya, jadi biayanya pelan-pelan, nggak sekaligus. Duitnya udah keluar duluan. Contoh, tadi asuransi 12 juta di awal, pelan-pelan 1 juta baru jadi biaya selama 12 bulan. Ya, itu disebutnya biaya yang ditangguhkan. Terus kita belajar ini tadi sudah barusan kedua, urusan semua aktiva tetap bakal ada biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Ya, paham? Paham. Nah, sekarang kita belajar tinggal yang 2, 3, 4. Ya, tipe 2, 3, 4 belum ada contohnya. Nah, langsung kita lihat di bawah. Contoh yang pertama. Pada tanggal 31 Desember, sudah akhir tahun, ternyata dikumpulkan ada data-data berikut untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini udah ketahuan, ini pasti buat bikin jurnal penyesuaian. Jadi data yang ditemukan pada akhir periode. Tujuannya untuk menyesuaikan, mengupdate. Nomor 1, ada ketemu nih sebuah bond. Bondnya bond pendapatan ini, kita udah kerja bulan ini, bulan Desember, tapi belum tercatat. Misalnya terlewat, terselip, dan pasti ini belum ditagih. Bondnya aja keselip. Bagaimana sekarang? Kita udah kerja nih. Nilai pekerjaannya 3.750. Kita belum dibayar, ditagih juga belum. Jadi Berarti harus catat nggak? dicatat. Nah, harus catat, segera catat, karena ini pendapatannya di bulan ini juga, cuman terlewat. Gimana nyatetnya? Ada pendapatan baru, belum dicatat dan belum ditagih. Ayo kita mau catat, gimana nyatetnya? Piutang debit pendapatan piutang dagang di debit, karena memang kita belum dibayar, ditagih aja belum. Terus pendapatan di kredit, karena kita sudah kerja. Nah, itulah tipe yang pendapatan keempat. Tuh. Piutang apa? Piutang dagang tadi kan pendapatan jasa. Ya, tipe keempat gampang. Kita pakai logika panjang-panjang kayak tipe 1 dan 2 ya. Ada pertanyaan? Nomor 1 jawabannya sudah dijawab. Piutang dagang terhadap pendapatan jasa. Nomor 2. Ada gaji juga nih kelewat, belum dicatat. Bahkan belum dibayar. Dicatat aja belum, apalagi dibayar. Ya. Gajinya bulan Desember nih. Gimana? biaya gaji, Pak. Biaya gaji pada? Utang gaji. Utang gaji. Utang gaji. Sama tuh ini ya, beban akrual. Jadi akrual adalah sesuatu yang sudah terjadi tapi uangnya belum. Uangnya mungkin belum diterima atau uangnya mungkin belum dibayar. Jadi nomor 3 dan 4 ini gampang ya, udah selesai. Nggak perlu logika sulit-sulit. Nah, nomor 3 nih. Coba dibaca pelan-pelan. Jadi ini kita yang diterima ya, kita yang dibayar oleh orang lain gara-gara menyewakan sesuatu. Bentar ya, saya buka dulu.
Notepad saya sudah muncul? Sudah, Pak. Misalnya kalian menerima uang 4.800 untuk sewa, misalnya anggap saja sewa kantor 4 bulan. Kalian yang menerima uang ya, kalian sebagai yang menyewakan. Kira-kira apa jurnalnya? Waktu nerima uangnya ya. Semua dibayar. Kas Kas. kan, Pak. Kasnya di Debit. debit, karena kita yang menerima uang. Pendapatan sewa. Kreditnya apa? Pendapatan sewa. Boleh nggak kita tulis pendapatan sewa? Dibayar di muka. Nah, kita jangan tulis pendapatan sewa langsung nih. Karena pendapatan kita sebetulnya bukan 1.800 untuk bulan Januari. Ini kan untuk berapa bulan pendapatan kita? 4 bulan. 4 bulan. Bulan. Jadi kita jangan tiba-tiba mengakui pendapatan ya. Kita tulisnya dulu dibalik nih, diterima di muka. Bukan dibayar di muka ya. Kenapa bukan dibayar? Kenapa akhirnya kemudian? Uang. Soalnya kita yang menerima, bukan kita yang membayar. Jadi istilahnya sewa diterima di muka. Dan ini bergolongan, akun ini bergolongan utang. Nah, mudah-mudahan tidak bingung. Kenapa jadi utang saya? Coba. Kalian terima 4.800, kenapa kalian jadi berutang? Karena 4 bulan. Terimanya sekaligus 4 bulan. Iya, karena misalnya saya ya yang menyewa, kalian yang menyewakan, saya udah kasih 4.800, kalian kan jangan kabur, jangan tiba-tiba udah selesai, kalian kan harus nyediain yang disewakannya. Jadi pada tanggal 1 kalian sudah kerja belum? Sudah menyewakan sesuatu belum pada saya? Belum. Kan harus 4 bulan nyewain ke sayanya. Jadi kalian punya utang sama saya berupa utang jasa, utang kerjaan sewa. Paham ya? Paham. Utang duit ya, utang jasa. Jangan kabur, kalian harus sediain yang sewa. Mana? Saya mau nyewa kantor, ya mana kantornya? Saya udah bayar, gitu kan? Nah, kalau sudah berjalan sampai 31 Januari, boleh mengakui pendapatan. Kalian kan udah kerja. Boleh mengakui pendapatan sebesar berapa? 1.200. 1 bulan, yaitu 1.200. Jurnalnya, JP itu jurnal penyesuaian ya. Jurnalnya apa? Sewa diterima di muka, berkurang. Kenapa berkurang? Ya kan kalian udah kerja sebulan. Dan pendapatan sewanya muncul. Nah, hati ya, ini tipe terakhir itu kadang-kadang bikin bingung. Nah, itu jurnal penyesuaiannya jadi yang tanggal 31 Januari. Ya, itu kalau kita yang nerima uang untuk berbulan-bulan. Kalau tadi urusan asuransi, kita adalah perusahaan asuransinya, misalnya. Maka jurnalnya akan menjadi begini. Asuransi diterima di muka, nanti ada pendapatan asuransi. Bagaimana? Apa sudah paham? Kenapa itu ya 1.200, Pak? Kenapa? Kenapa di situnya 1.200? Pendapatan sewa sebulan berapa? Dari 4.800 kan? Ya, sebulannya berapa? 400. Masa 4.800 bagi 4 berapa? Sebulan. Ini saya lihat di soal 1 tahun. Oh ya, 4 bulan. Ya, bulan. Ini. Kan 4.800 untuk 4 bulan. Jadi sebulannya 1.200 ya. Oh iya. Saya kira udah bagi setahun, Pak. Nah, enggak, kan soalnya 4 bulan ini. Kalau setahun 400, betul ya. Iya, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Recording stopped. Itu materi bab 3 ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah dijawab semua ya. Tidak ada, sudah jelas. Nah, nanti Bapak Ibu, ya, bertanya dulu.
Boleh diulang yang nomor 1 sama 2 nggak Pak? Soalnya tadi di saya jaringannya kurang bagus Pak. Nanti baca rekaman aja ya. Oh Nanti iya, saya posting rekamannya. iya Pak. Makasih Pak. Ya. Nanti malam mungkin ya saya upload rekamannya di portal ya. Supaya bagi yang tadi pun belum terlalu paham, saya yakin belum 100% paham ya, kalau baru sekali diterangkan, kalian bisa putar-putar lagi dan kuncinya sering latihan. Nah, oleh karena itu nanti saya titip soal nomor 2 ini, cukup nomor 2 saja. Walaupun ada poin-poin yang belum dijelaskan sedikit, tapi coba aja bahas ya atau jawab. Paling salah kan nggak apa-apa ya, siapa tahu betul. Nah, soal 2 ini tolong dibuat ya jurnal penyesuaiannya seperti apa dari poin 1 sampai poin 4. Seperti biasa nanti dikumpulkan minggu depan disubmit di portal ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi untuk hari ini cukup sampai situ dulu. Tolong dibaca-baca lagi, terutama latihannya dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas bagian bab 3 yang berikutnya, yaitu koreksi. Ya. Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau gitu sampai minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Salam Terima kasih Pak. Terima Makasih, Pak. Pak. Selamat malam, Pak.